Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hardianti D, kelas D Manajemen 2018, Fakultas Ekonomi Universitas Andi Jemah Kota Palopo. Saya akan memaparkan beberapa materi mengenai perilaku biaya, yaitu yang pertama, pengertian perilaku biaya adalah hubungan antara total biaya dengan perubahan volume aktivitas. Sedangkan dalam buku Akuntansi Manajemen, karangan Beldrik Siregar, bahwa pengertian dari perilaku biaya adalah pola yang menggambarkan bagaimana jumlah biaya bervariasi atas perubahan aktivitas bisnis. Materi yang kedua adalah pola perilaku biaya. Ada 4, yaitu biaya tetap, biaya variabel, biaya campuran, dan biaya bertingkat. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisaran perubahan volume kegiatan tertentu. Contoh dari biaya tetap adalah biaya sewa, biaya gaji, dan biaya administrasi. Ini adalah gambar diagram dari biaya tetap. Jadi, walaupun biaya ini tetap, bukan berarti bahwa biaya ini tidak akan berubah di masa depan. Biaya ini akan tetap sama secara total, tetapi perubahan terjadi di dalam setiap unitnya. Yang kedua, biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Contoh biaya variabel adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung. Ini adalah gambar diagram dari biaya variabel. Jadi, biaya ini berbanding lurus dengan unit yang diproduksi oleh perusahaan. Artinya, jika output yang dihasilkan oleh perusahaan bertambah, maka biaya yang dikeluarkan perusahaan juga akan meningkat atau bertambah. Selanjutnya, biaya campuran adalah biaya yang memiliki karakteristik biaya variabel sekaligus biaya tetap. Fungsi linearnya Y sama dengan A plus BX. Ini adalah gambar diagram dari biaya campuran yang di dalamnya yaitu ada biaya variabel dan juga biaya tetap. Selanjutnya, biaya bertingkat. Bersifat tetap atau konstan pada kisaran sempit suatu volume aktivitas, untuk kemudian berpindah ke tingkatan yang di atasnya begitu volume aktivitas melampaui batas kisaran. Materi yang ketiga adalah metode penentuan pola perilaku. Ada 3 metode. Yang pertama adalah metode biaya cadangan. Jadi, dalam metode ini mencoba menghitung beberapa biaya yang harus tetap dikeluarkan andai kata perusahaan ditutup untuk sementara, jadi produknya itu sama dengan 0. Contohnya, misalnya pada tingkat reparasi dan pemeliharaan, yang digunakan itu ada 8.000 jam mesin per bulan. Maka biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan adalah 1 juta. Sedangkan menurut perhitungan apabila perusahaan tidak berproduksi atau tutup, biaya reparasi yang tetap harus dikeluarkan adalah sebesar 400.000. Maka penentuan biaya variabel dapat ditentukan sebagai berikut. Yang pertama yang kita ketahui adalah biaya yang dikeluarkan pada tingkat 8.000 jam mesin per bulan yaitu sebesar 1 juta rupiah. Kemudian biaya tetap atau biaya terjaga yang harus dikeluarkan adalah 400.000. Selisih 600.000. Selisih ini diambil dari selisih antara biaya yang dikeluarkan pada tingkat 800 jam mesin dengan biaya tetap atau biaya terjaga. Kemudian maka biaya variabel per jam 600.000 adalah selisih dari biaya yang dikeluarkan dengan biaya tetap dibagi dengan 8.000 jam mesin yang digunakan dalam per bulan menghasilkan Rp75 per jam mesin. Dengan demikian, fungsi biaya reparasi dan pemeliharaan tersebut dapat dinyatakan secara matematis Y sama dengan 400.000 plus 75X. Metode yang kedua adalah metode titik tertinggi dan terendah. Dalam metode ini, teknik pemisahan biaya variabel dengan cara membandingkan biaya pada tingkat kegiatan yang paling tinggi dibandingkan dengan biaya tersebut
pada tingkat kegiatan terendah di masa lalu. Yang ketiga adalah metode kuadrat terkecil. Metode ini menganggap bahwa hubungan antara biaya dan volume kegiatan berbentuk garis lurus dengan persamaan. Materi yang keempat adalah penggolongan biaya lebih lanjut. Yang pertama, penggolongan biaya menurut objek pengeluaran. Nah, dalam penggolongan ini, nama objek pengeluaran merupakan dasar penggolongan biaya. Misalnya, nama objek pengeluaran adalah bahan bakar, maka semua yang dikeluarkan yang berhubungan dengan bahan bakar disebut dengan biaya bahan bakar. Yang kedua adalah penggolongan biaya menurut fungsi pokok perusahaan. Dalam perusahaan manufaktur ada 3 fungsi pokok, yaitu fungsi produksi, fungsi pemasaran, dan juga fungsi administrasi dan umum. Oleh karena itu, dalam perusahaan manufaktur, biaya juga dikelompokkan menjadi 3, yaitu biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi dan umum. Yang ketiga adalah penggolongan biaya menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Sesuatu yang dibiayai dapat berupa produk atau departemen. Dalam hubungannya dengan sesuatu yang dibiayai, biaya dikelompokkan menjadi 2 golongan, yaitu biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang terjadi yang penyebab satu-satunya adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai. Sedangkan biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Yang keempat adalah penggolongan biaya menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Digolongkan menjadi 4, yaitu biaya variabel, semi variabel, biaya semi fix, dan biaya tetap. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya semi variabel adalah biaya yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya semi fix adalah biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah konstan pada volume produksi tertentu. Selanjutnya, biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisaran volume kegiatan tertentu. Yang terakhir yaitu penggolongan biaya atas dasar jangka waktu manfaatnya. Dibagi menjadi 2, yaitu pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan. Pengeluaran modal adalah biaya yang mempunyai manfaat lebih dari 1 periode akuntansi, sedangkan pengeluaran pendapatan adalah biaya yang hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadinya pengeluaran tersebut. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.